Udah belum? Udah? Oke, unmute. Alright. Oke, kita ke Ardin dulu deh sama kita ya. Udah pernah main film sebelumnya, tapi ini sinetron pertama aku. Gimana tuh? Dia tetap profesional sih, dia juga orangnya seru, tapi masih kayak sedikit pendiam mungkin, aku juga orangnya pendiam. Tapi profesional sih, seru banget kok, anaknya seru banget. Aku berperan sebagai Diana Pratama, jadi aku itu seorang penulis novel yang dibenci sama mama tirinya. Tapi dia itu punya dua orang yang paling percaya sama dia, yang paling bangga sama dia, yaitu papanya dan juga si Ali, yaitu Darwin. Ada belakang. Yes. Saya memerankan Bastian. Bastian itu nggak, ini audionya nggak jelas, maaf. Bastian itu karakternya dia kakak dari Darwin, dan juga dia merupakan anak yang paling besar, anaknya Galuh. Jadi dia tuh stuck di tengah-tengah dilema di antara mengayomi adiknya, tapi juga mau nurut sama mamanya, yaitu membalaskan dendam kepada orang pertama. Sebenarnya kompleks sih, ada dia sebagai penafkah atau tulang punggung keluarga, terus dia masih ngurusin adiknya Darwin, ngurusin mamanya juga, karena mamanya dicuci otak dengan keinginan dia yang ingin membalaskan dendam kepada orang pertama. Jadi kurang lebih Bastian adalah bisa bilang sosok ayah di keluarga. Ayah Darwin. Kan sama sekali. Halo. Tes. Nggak apa-apa berdua. Udah kan? Jalan di sinetron lagi dan baik juga. Jadi memang sudah pertimbangan dan salah-salah langkah terbaik, Ali harus bermain di Keajaiban Cinta dan kembali ke sinetron. Itu alasan pribadi sih mungkin. Selain dari itu, memilih Keajaiban Cinta adalah salah satu hal yang paling menyenangkan, karena pertama dari sutradara dan pemain-pemainnya yang benar-benar pertama baru, dan sutradara juga paling kita, ceritanya dan juga para pemain seniornya juga yang bisa membangun cerita ya dengan baik gitu. Kalau ngebangun chemistry udah dari sejak pertama kali ketemu sama Sita, jadi udah dari sana langsung mulai kita ngobrol, kayak tahu lagunya, terus apa sih yang biasa dilakukan, terus dari beberapa ya ngobrol-ngobrol akhirnya klop sih, akhirnya masuk juga, ternyata nggak jauh-jauh juga dari apa yang difikirkan dari sama Ali sama Sita gitu. Mau saja. Tadi dia menyendiri gitu kan, aku juga kayak gitu, cuman aku kayak kagetin dia biar. Bisa diulang jawabannya? Udah dengar belum Pak? Udah silakan. Nah, jadi Sita itu kalau sama Mas Darwin, biasanya Diana sama Darwin bisa sih main gitar bareng biar gak diam-diaman, dan lebih seru juga sih, ya nggak sih? Kita juga kaget-kagetan biar gak jaim-jaim gitu sih Kak sebenarnya. Ya, halo nih. Assalamualaikum. Itu masih dirahasiakan kalau jahat banget. Semua itu konflik terjadi karena sebuah misteri, karena ada prosesnya. Makanya di sini banyak ada unsur dendamnya yang tersakiti. Jadi ada mau tidak mau ada balas membalasnya karena sebuah karena tidak saling setuju atau tidak sesuai dalam menyikapi sebuah masalah dan konflik. Jadi perseteruan itu. Jadi di sini menariknya
tidak yang suci-suci benar, tidak ada yang buruk-buruk benar tuh nggak ada gitu loh. Jadi di sini drama banget, drama yang harus diikuti perkembangan emosionalnya. Vakum di mana nih? Ya sebenarnya saya ada, mungkin belum ada yang meledak lagi, yang sangat meledak lagi belum gitu. Karena udah memang kan sekarang ini kan kita pasti kan karakternya jadi ibu, pasti ketemu dengan ya pemain junior yang anaknya pasti berbeda-beda. Ya kalau aku sekarang di Keajaiban Cinta ini sangat beda, karena biasanya aku yang perannya jadi orang kaya atau apa. Nah waktu pas pertama hari syuting, Mas Gita sempat panik, rambut aku merah. Mukanya udah cantik. Disuruh lagi perannya susah di sini kan gitu. Jadi harus kelihatan benar-benar kelihatan muka susah, muka tersiksa gitu loh. Itu yang membuat tantangan baru di sinetron ini, yang membuat aku beda. Biasanya kan mungkin orang lihat aku ya make up full segala macem ya kan, ini yang beda. Terus udah gitu ketemu dengan ya senang juga Ali bisa comeback lagi di sinetron ini ya kan. Terus udah gitu ketemu Sita, ketemu Evin, dan semua ada di sini, dan kebetulan juga ceritanya itu sangat bagus, yang enak buat dimainin. Hanya sebagai seorang ibu yang sangat mencintai anak-anaknya dan sangat mencintai uang, takut miskin, itu aja. Juga cinta makan. Oh iya, aku cinta sama suami aku tidak Karena mau masih kaya suaminya. Aku nggak mau di sini dibuktikan sekali bahwa aku tidak mau kehilangan suami aku. Nggak tahu kalau nanti ada peran laki-laki lain yang ada uang, mungkin aku akan pindah. Seru banget di lapangan aku. Udah Kita di umur yang sama loh semuanya, jangan salah. Kan jadi belakang. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan bicara soal cinta, Gita Asmara itu kan lagu kesayangan, penuh cinta. Ya. Nah, esensinya adalah itu, bagaimana mengeksplorasi cinta. Ya, cinta itu kalau God spotnya itu sejati. Gitu ya. Bagaimana yang sejati itu diuji, bagaimana cinta mengalami pengujiannya, dan disitulah kualitas cinta akan mendapatkan jodohnya gitu. Ya, bagaimana cinta menemukan yang sejatinya, itulah keajaiban cinta. Kenapa keajaiban? Karena keajaiban itu dipandang oleh sudut pandang yang tidak memahami bagaimana mewujudkan cinta, bahwa cinta itu adalah butuh perjuangan. Cinta hanya terwujud. Kita semua banyak belajar dari Mas Gita. Dimensi yang sangat menarik untuk kita selami gitu kan, dimensi cinta gitu. Secara visual, secara suara itu ya hanya orang-orang yang mampu menyelam dalam cinta lah yang memahami itu. Mereka yang belum mengenal cinta, ya artinya ya mereka bisa merasakan sinyal-sinyal itu gitu loh, oleh apa yang tergambarkan, yang diekspresikan oleh para aktor-aktor yang memerankan tokoh-tokohnya. Itu juga menjadi etos kerja kita. Itu yang menyatukan kita dalam kerja itu, cinta bersama, cinta mewujudkan chemistry, ya membangun kisah-kisah gitu dalam setiap adegannya gitu. Itu dengan dorongan cinta. Ya mudah-mudahan itulah yang menyatukan kita. Karena cinta itu memang ajaib. Akan selalu menarik. Mungkin, kan tidak mungkin jadi mungkin. Aduh, aku sih nggak munafik, Mbak. Aku yang penting duit, cinta duit, oke? Tetap cinta juga. Iya, cinta juga. Ajaib ya. Untuk menemukan butuh perjuangan dia, harus tertatih-tatih. Datang sendiri duitnya. Penonton kan yang cinta. Ya, makanya Itu semua orang seneng nontonnya gitu kan, tapi yang pengen kita hadirkan di sini adalah bedanya adalah ya seperti yang tadi dibilang gitu, di sini nggak ada karakter yang jahat-jahat banget,
semua orang memegang kebenarannya sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang kebenaran masing-masing orang itu yang saling berbenturan, dan akhirnya gimana cinta mereka bisa survive melewati itu semua. Sebenarnya sih sederhana aja seperti itu gitu. Sebenarnya kan semua orang pernah mengalami cinta kan, pasti kan. Jadi buat kita sih menuliskan cerita tentang cinta ini juga ada yang sebagian dari pengalaman pribadi kita, ada pengalaman dari teman-teman juga, dari film yang kita tonton dan segala macam, dari buku-buku gitu. Tapi sebenarnya otaknya sih lebih kepada Sherina Luna yang bikinin cerita ininya cintanya. Kalau saya jagain cintanya aja. Cinta Mbak. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Telni, karena freshnya dan karena udah pernah main film, dan waktu dia main film itu juga kita melihat sangat potensial sekali ini, dan kita lihat kemungkinan chemistry-nya itu bisa dapat untuk peran ini. Jadi proses yang kita lakukan juga tentunya kita membuat sebuah proses baru juga, yaitu sutradara itu sangat berperan dari memilih pemain juga. Jadi dari screen test yang kita lakukan dengan banyak opsi-opsi pemain, dari Pak Gita merekomendasikan kenapa nggak Sita aja. Jadi itu yang membuat kenapa kita pilih Sita di antara dari segitu banyak pemain. Yang saya lihat itu adalah potensi dalam diri kita yang bisa, kalau saya nemu emas itu ya emasnya udah ada, tinggal diasah, digosok, dia akan bersinar. Nah, itu yang saya lihat dari Sita. Yes. Dia tidak akan menjadi mutiara kalau tidak dipungut dari laut.